ya, meraih Lailatul Qadar bersama keluarga. Kenapa dengan keluarga? Dalam sebuah riwayat dijelaskan Rasulullah itu ibadah khala al-ashara al-awakhir min Ramadan, ketika masuk di 10 hari terakhir Ramadan, apa yang dilakukan Rasul? Kenapa 9 kali Rasulullah melaksanakan ibadah Ramadan? Karena diwajibkan puasa Ramadan tahun kedua Hijriah. Beda sama kita, sudah menjalani Ramadan tuh udah sekian puluh kali. Kalau umurnya udah mendekati 60 kayak saya udah berapa kali dia udah. Nah, Rasulullah selalu menjalani ibadah Ramadan ini dengan iktikaf. Pertama-tama beliau mencari Lailatul Qadar itu di 10 awal. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, alladzina natlubu, yang kau cari itu di hadapanmu, di hadapanmu. Akhirnya beliau cari di 10 kedua. Malaikat Jibril mengatakan lagi, di amam, ada di depanmu. Akhirnya 10 hari terakhir barulah beliau mencarinya. Taharrau, Rasulullah mengatakan, carilah, dapatkanlah Lailatul Qadar itu di ganjilnya, ganjilnya 10 hari terakhir. Jadi dalam 9 kali Rasulullah menjalankan ibadah Ramadan ini, Lailatul Qadar itu hadir setiap tahunnya. Karena memang karunia dari Lailatul Qadar ini Allah hadiahkan untuk umat Muhammad SAW. Jadi kalau sebab nuzulnya sebabnya kenapa? Ketika Rasul berkumpul dengan para sahabat, Rasul mengatakan, Ahmad umati baina sitti ila sab'in. Umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau yang lebih dari 70 bonus ya. Sahabat mendengar itu sedih. Ya Rasulullah, kenapa tidak seperti usia umat yang terdahulu, usianya sampai ratusan, sampai ribuan. Di Al-Quran dikatakan Nabi Nuh usia dakwahnya 950 tahun ya. Dan umat Muhammad SAW hanya 60 tahun, 70 tahun. Betapa sangat singkatnya umurnya. Tetapi berarti amalnya juga dikit. Kemudian berbahagialah, bergembiralah, Allah hadirkan Lailatul Qadar untuk membawa kelimpahan dahsyat yang luar biasa amalnya umat Muhammad SAW kalau berhasil meraih malam Lailatul Qadar. Jadi ini adalah hadiah terindah dari Allah untuk umat Muhammad SAW. Coba bayangkan, ketika seseorang berada dalam malam Lailatul Qadar, dia bisa sholat 2 rakaat. Artinya apa? Sholat 2 rakaat di malam Lailatul Qadar itu seperti sholat selama 83 tahun 4 bulan. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi Masya Allah, 2 rakaat sekali dilakukan di malam Lailatul Qadar seperti sholatnya itu 83 tahun 4 bulan. Kalau itu 1 kali, kalau udah Ramadan dilakukan 20 tahun, 20 kali. Masalahnya dapat nggak Lailatul Qadar? Itu yang jadi masalah ya, yang akan kita bahas insyaallah. Nah di sini dalam beliau ini dikatakan, ya kan ibu fi kulli Ramadan, Rasul ketika. Ya ini saya sampaikan dalam hal ini adalah, insyaallah yang itikaf mudah-mudahan menemukan Lailatul Qadar. Amin. Karena mereka berjaga-jaga di 10 hari terakhir. Saya catat lagi, bukan berarti yang tidak itikaf nggak dapat. Maksudnya yang di rumah, yang dimanapun dia bertugas,
Selama di 10 hari terakhir dia betul-betul menghadirkan dirinya, jiwanya, fisiknya, pikirannya beribadah kepada Allah, dapat juga. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar itulah yang luar biasa, malam penuh kemuliaan, keagungan, kebarokahan. Dalam surat Al-Qadar ya, di situ dijelaskan fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Al-Quran di malam penuh keberkahan. Jadi artinya bagaimana kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin ibadah kita di 10 hari terakhir, khususnya di malam ganjil. Cuma ini Bapak Ibu, malam ganjil tidak bisa diketahui sekarang. Kenapa nggak bisa diketahui? Karena orang beda mulai puasanya. Kita udah beberapa tahun ini ya, beberapa tahun ini beda terus ya, antara Muhammadiyah dengan NU misalnya ya, pemerintah dengan Muhammadiyah dan seterusnya. Tidak hanya di Indonesia, di belahan negara lain juga berbeda. Kalau begitu ganjilnya kapan? Apakah malaikat turun hanya ganjil di sini nanti? Nah, itulah sebabnya Rasulullah memberikan kita keteladanan contoh di asyarah al-awakhir, 10 terakhir, hari terakhir, 10 terakhir, carilah di situ, insya Allah dapat. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah tadi harus saya sampaikan, membangunkan keluarganya untuk beribadah. Jadi bulan Ramadan ini juga bulan konsolidasi keluarga. Ramadan ini tidak hanya berkah, rahmat dan kasih sayang untuk hamba-hamba individual, tapi juga untuk keluarga. Maka oleh karena itu, keluarga-keluarga yang barangkali memiliki permasalahan dalam rumah tangganya hendaknya menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk keharmonisan. Sudah dicontohkan sahur bersama, kan kebersamaan, berbuka bersama, sholat tarawih bersama, i'tikaf bersama, apalagi. Maka hati-hati kalau yang tidak mendapatkan rahmat di bulan yang penuh rahmat ini. Jadi Rasulullah memberikan wanti-wanti ya, bahwa barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan bulan penuh rahmat, malam Lailatul Qadar ini maka kuring, dia telah diharapkan dari kebaikan. Nah, ini aktivitas Rasulullah di bulan Ramadan. Menghidupkan malam itu maksudnya malamnya hidup. Para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak tidur-tidur. Nah, kalau tidur-tidur yang benar gimana di siang hari? Selain yang lain mengatakan tidur sebentar. Intinya malamnya penuh dengan ibadah, membangunkan keluarganya. Paling tidak minimal sholat 2 rakaat untuk yang masih muda-muda. Malam itu dan alhamdulillah kita berbangga berbahagia. Akhir-akhir tahun ini ya Bu ya, kita lihat banyak sekali ya keluarga-keluarga yang i'tikaf di masjid. Kalau saya perhatikan kayaknya pindah kamar deh, pindah rumah. Ada yang bawa teko, bawa anak kecil apa gitu ya. Alhamdulillah ini adalah bentuk perkembangan terbaru, alhamdulillah, memberikan contoh kepada anak-anak kita, inilah i'tikaf ya. Kemudian fokus ibadah tidak mencampuri istri. Jadi para ulama mengatakan Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa 10 hari terakhir ini adalah waktu khusus untuk Allah. Maka hal-hal yang mubah itu dihindarkan. Bukankah hubungan suami istri mubah? Dihindarkan karena dapat mengganggu kualitas dan kuantitas kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan haram, tapi tidak dianjurkan. Karena fokus hanya 10 hari dalam setahun. Karena Lailatul Qadar ini adalah malam terbaik sepanjang tahun. Apa tidak bisa 10 hari saja? Ya, itu bagi yang mengikuti Rasul. Tapi tidak berarti berdosa ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, taharau Lailatul Qadri fil fitr minal ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah, burulah, dapatkanlah, temukanlah. Ini bersifat taharau, ini kalimat amr. Bahasa Arab ada 3. Ada yang mudhari, ada yang madhi, ada yang amr. Ini bentuk amr, perintah. Jadi bagi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, cari dia di 10 hari terakhir. Ini perintah Rasul. Baik, saya akan jelaskan sedikit selintas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini dari 2 kata, lail dan qadar.
Lail dan qadar. Lail itu malam. Cuma bahasa Indonesia menambah lagi ya. Malam Lailatul Qadar itu malam-malam qadar. Ya sudah, bahasa Indonesia mau gimana? Mestinya malam qadar. Kayak enak juga datanya ya. Ya sudah, udah biasa malam Lailatul Qadar ya. Ada beberapa hal dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu yang kadang-kadang artinya kurang pas ya. Seperti misalnya hati itu kan qalbun ya, bahasa Arab qalbun diterjemahkan hati, padahal bahasa Arabnya bukan hati itu ya. Hati itu artinya kabidun. Kalau qalbun itu jantung. Cuman kan susah juga udah di sama kayak kerudung dan khimar, jilbab. Pakailah jilbabnya. Jilbab itu bukan kerudung, jilbab itu pakaian panjang gamis. Tapi sudahlah, kita nggak bahas itu ya. Nah, ini lahir itu artinya malam. Sedangkan qadar itu artinya asyarfu. Asyarfu itu artinya mulia. Lailatul syarf, malam penuh dengan kemuliaan. Malaikat turun, bahkan penghulunya malaikat Jibril mulia. Malam yang penuh agung, keagungan, keberkahan. Malam yang lebih baik dari 1000 malam. Malam yang luar biasa, gitu ya. Malam diturunkannya Al-Quran, gitu ya. Asyarfu. Bisa juga diartikan qadar itu takdir. Bagaimana cara qada dan qadar gitu ya, takdir. Maksudnya apa? Malam Lailatul Qadar ini adalah malam penetapan takdir manusia setahun ke depan. Takdir kita itu sudah Allah tentukan, tetapkan di Lauhul Mahfuz. Semuanya sudah ada. Takdir saya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya nanti jadi bagaimana, masuk kemana, itu sudah ada. Itu ilmu Allah. Kita jangan melanggar kayak Allah. Kalau begitu kita ketahuan dong masuk surga atau neraka. Kalau itu ngapain pula beramal soleh? Itu namanya sok tahu. Makanya Allah utus Nabi Rasul, Allah kirim Al-Quran supaya kita memilih jalan yang terbaik. Nah, setiap tahun itulah diambil dari Lauhul Mahfuz takdirnya manusia. Itu di Lailatul Qadar, tentang rezekinya, ajalnya, apapun kehidupannya. Maka oleh karena itu yang diajarkan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah ketika beliau bertanya, seandainya aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, maka aku ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan, aku doakan? Apa kata Nabi? Apa Bu? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ucapan doa ini luar biasa sebenarnya. Kenapa? Allahumma innaka afuwwun, wahai Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, mencintai ampunan. Fa'fu anni, ampunilah aku. Afwan, tiara bahasa kita ya. Maaf ya kan, afwan itu artinya ampunan. Kalau apa bedanya dengan maghfirah? Faghfirli, ampunilah aku. Bahasa Indonesia memang ampun juga ya terjemahannya. Tapi bahasa Arab beda. Afwan itu fa'fu anni artinya menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Itu afwan. Fa'fu anni, hapuskanlah semua dosa dan kesalahan. Kalau faghfirli, ditutupi, menutup, itu beda banget. Jadi kalau afwan ini, al-afwu ini adalah menutupi semua, menghapus semua kesalahan-kesalahan. Tidak ada satupun yang ada, semuanya dihilangkan, dihapus. Bahkan catatan dari malaikat pencatat amal kita itu juga udah nggak ada, dihapus. Maka ketika di malam Lailatul Qadar, Rasulullah mengajarkan Ibunda Aisyah bacalah doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini berdampak kepada takdir kita. Kenapa? Musibah yang terjadi itu banyak karena dosa kita. Jadi musibah-musibah yang ada itu bisa jadi disebabkan oleh dosa dan kesalahan kita. Wa ya'fu katsir, tapi Allah Maha Pengampun. Jadi ketika kita memohon ampunan kepada Allah dari dosa dan kesalahan kita, nggak ada lagi dosa-dosa kita, insya Allah Allah akan berikan semua yang kita harapkan, sehingga takdir kita menjadi takdir yang baik. Bisa jadi seseorang diberikan ujian oleh Allah sakit cancer, mungkin karena dosa dan kesalahannya. Tapi ketika kita minta ampun kepada Allah, minta afwan, al-afu, maka Allah hapus semuanya, Allah berikan kita kesehatan. Jadi artinya takdir di sini, malam penetapan takdir untuk tahun depan, kita minta kepada Allah agar takdir kita menjadi takdir yang baik. Maka kata yang sangat singkat dan padat, ucapan doa kita, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ulama sudah katakan ya, Allahumma
innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau fa'fu anni ya karim. Kemarin saya juga ngisi komunitas dokter di Rumah Sakit Persahabatan ya. Itu curhat juga, curhat sih, menyampaikan kami nggak bisa untuk itikaf, kami di IGD, kami di malam Qadar akhir tuh kerja kami ngurusin orang, nggak bisa kami. Bagaimana cara memperoleh Lailatul Qadar? Saya katakan Lailatul Qadar itu tidak khusus untuk orang yang itikaf saja, tidak. Yang sedang di IGD juga kan berkhidmat kepada orang. Justru amal-amal sosial itu biasanya jauh lebih besar pahalanya daripada amal-amal individual. Kalau ibadah sholat untuk dirinya, kalau amal sosial kan untuk orang lain. Bahkan ada sebuah riwayat ya, membantu saudaranya. Kalau di sebuah terakhir kan biasanya panitia pembagi zakat itu kan keliling tuh, ya dia nganterin zakat ke orang yang membutuhkan. Sementara yang di masjid itikaf, mungkin ada sebagian yang nggak paham, yang itikaf kasihan ya, panitia masjidnya sibuk ngurusin zakat itu dulu beras, bagi-bagi keliling-keliling, nggak bisa itikaf, kasihan ya. Mungkin ada yang begitu, keliru. Dalam hadis Nabi mengatakan orang yang memenuhi kepentingan, kebutuhan menolong saudaranya itu lebih baik daripada orang yang beritikaf di masjid. Bahkan ada yang mengatakan lebih daripada itikaf selama setahun lagi ya. Masya Allah. Jadi apapun kondisi kita, setiap orang berbeda-beda. Intinya adalah apa yang dia lakukan selama ini niatnya karena Allah. Maka pandai-pandailah memanage niat. Sebab apa? Kalau kita di malam 10 hari terakhir tidak pandai memanage niat, gak dapat apa-apa. Niat ini penting sekali. Sama kayak kita hadir dalam kajian ini, niatnya apa? Kadang-kadang hidup kita seperti air yang mengalir. Bangun tidur pada ada tugas, gak ada jadwal, udah jalannya aja, udah seperti air mengalir. Kalau gak ada niat di dalamnya, nihil pahalanya. Inilah yang membedakan orang yang berniat dengan orang yang tidak berniat. Ada dua orang yang beramal sama, ternyata hasilnya beda, padahal amalnya sama. Yang membedakan adalah niat. Innama a'malu binniyat. Makanya para ulama mengatakan amal yang kecil bisa berbuah pahala besar, dan ada amal yang besar pahalanya kecil. Semuanya tergantung niat. Jadi kalau hadir di sini kan ada kajian gak enak, udah hadir, apalagi ada ini ya, yang hadir dapat apa poin ya. Nah kalau hadir dapatnya lumayan. Kalau niatnya itu dapatnya hanya itu. Coba kalau kita niatkan karena Allah untuk mendapatkan ilmu, silaturahim, ingin agar hari kita, waktu kita berkah, agar kita diberikan pemahaman, diberikan hidayah, kemudian diberikan kemudahan dalam setiap aktivitas kita, dapat itu. Ya, jadi semua kembali kepada niat. Nah kembali kepada takdir, al-qadar itu takdir, maka mudah-mudahan Allah memberikan kita takdir yang terbaik untuk tahun depan, insyaallah. Diartikan juga aboy itu artinya sempit. Kenapa? Al-qadar juga diartikan sempit. Para ulama mengatakan karena bumi ini penuh dengan para malaikat. Malaikat tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Wah, berbondong-bondong malaikat ke bumi, termasuk malaikat Jibril. Kenapa? Ngapain itu malaikat? Kita kan nggak ngelihat ya, kan kita beriman kepada yang baik. Malaikat itu berbondong-bondong terus-menerus, banyak mereka untuk menghadiri, menyaksikan mana hamba-hamba Allah yang beriman yang sedang beribadah. Mereka memberikan doa, mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah jadikanlah dia keturunannya, nenek moyangnya, anak cucunya bersama masuk ke dalam surga adil. Malaikat bekerjanya mendoakan orang beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lain mengatakan tidak hanya mendoakan, bahkan mengucapkan salam, salamun hatta matla'il fajar. Jadi dalam terjemahan itu, dalam tafsir itu dikatakan malaikat mengucapkan salam, memberikan salam kepada orang-orang beriman. Cuma tidak ada itu. Kalau ada yang dengar, ada yang assalamualaikum. Jangan jin yang ngomong ya. Intinya malaikat itu memberikan salam yang dirasakan oleh hamba yang beriman, ketenangan hati. Jadi kalau kita merasakan beribadah mungkin pada malam 10 hari terakhir
diberikan salam oleh malaikat. Itu kata para ulama ya. Kok bisa begitu ya? Itu kan pengalaman pribadi. Gak semua juga saya malah di malam bulan terakhir berantem sama suami. Itu beda lagi ya. Jadi kalau bicara salam, betul. Malaikat mengucapkan salam. Salam itu ada 3 ya Bu. Salam itu ada 3. Salam yang wajib dijawab, salam yang tidak perlu dijawab, dan salam yang tidak perlu mendengarkan jawabannya. Jadi salam yang wajib dijawab, salam yang tidak perlu dijawab, dan salam yang tidak perlu didengar jawabannya. Kalau saya mengucapkan salam wajib dijawab. Salam yang tidak perlu dijawab, salamnya imam. Lagi assalamualaikum di sholat, assalamualaikum warahmatullahi ya. Makmumnya bilang waalaikumsalam. Tidak perlu dijawab. Dan salam yang tidak perlu didengar jawabannya itu salam kita kepada ahli kubur. Bukankah kita mengucapkan salam? Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal muslimin. Mengucapkan salam kan? Kan kamu nggak perlu didengar jawabannya tuh. Ada di masa Nabi seorang sahabiat, dia mengucapkan salam di Baqi'. Assalamualaikum ya ahlan diyar. Ada yang jawab waalaikumsalam. Langsung dia kabur, merinding bulu kuduknya gitu. Ternyata yang jawab jin. Udah nggak usah bahas jin lah ya. Jin itu juga saudara kita loh. Mama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia beribadah. Di antara kita mungkin ada di sampingnya jin-jin yang ya banyak. Terlihat. Ya, mereka sama tugasnya dengan kita beribadah. Mereka juga, maka ada surat jin kan? Udah kita nggak usah bahas itu. Nah, jadi malaikat, apalagi malaikat, mereka hadir ke bumi ini untuk mendoakan orang-orang beriman. Jadi ini Lailatul Qadar ya. Baik. Malam yang terbaik sepanjang tahun. Malam yang terbaik sepanjang tahun. Ini ayatnya surat Al-Qadar. Jadi saking pentingnya Lailatul Qadar, saking mulianya, saking agungnya sampai diturunkan satu surat Al-Qadar. Ini menunjukkan istimewanya Lailatul Qadar. Sampai ada suratnya. Intinya kalau yang ada di Al-Quran itu spesial, istimewa. Ini istimewa nih Lailatul Qadar sampai ada suratnya. Termasuk kalau ada judul-judulnya tuh ya dalam Al-Quran itu istimewa. Di Al-Quran ada surat An-Nisa ya, istimewa perempuan. Gak ada surat Ar-Rijal, gak ada. Surat Al-Qadar gak ada. Berarti wanita itu istimewa di sisi Allah ya. Ya. Termasuk surat Ad-Dukhan juga ya. Ini yang membahas tentang malam yang terbaik sepanjang tahun. Bahas ini ada hadis tadi saya sudah sampaikan. Inna hadza syahr. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap datang bulan Ramadan selalu memberikan motivasi kepada para sahabat. Selalu, makanya kita banyak dapatkan khutbah Nabi menyambut Ramadan. Nah, di antaranya hadis ini. Inna hadza syahr qad hadarukum. Hadir nih bulan Ramadan. Di dalamnya ada malam khairun min alfi syahr. Nah, ini catatan. Man istiaquri maha faqad murim al-khairu kullahu. Barang siapa yang diharapkan dari yang kebaikan, maka dia diharapkan untuk selamanya kebaikan. Makanya jangan sampai yang berbilang dari kita mendapatkan kebaikan dalam Ramadan ya. Alhamdulillah ya. Ini ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, keutamaan Lailatul Qadar itu malam diturunkannya Al-Quran. Kita target khatam Qurannya sudah terpenuhi kan? Alhamdulillah sudah. Jadi semua yang ada kaitannya dengan Al-Quran pasti mulia. Maka malam diturunkannya Al-Quran itu mulia. Malaikat Jibril mengantarkan wahyu Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia, pemimpinnya para malaikat. Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran menjadi Sayyidul Anbiya wal Aqtiya, jadi penghulunya para anbiya, nabi. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad SAW, jadilah umat Muhammad SAW menjadi umat terbaik, kuntum khairu ummah. Ketika Al-Quran turun di hati seorang manusia,
sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran atau belajar. Tidak ada kebaikan lagi bagi orang yang tidak berada dalam dua ini. Maka carilah, pilihlah di antara dua, mau belajar atau mau ngajar. Yang bagus, yang pintar ngajar. Kalau nggak bisa, belajar, itu juga terbaik. Tidak ada kebaikan bagi yang tidak belajar. Apalagi naudzubillah dari sampai ada umat Islam yang nggak bisa baca Quran. Sedih kita. Umat Islam bahasa Arab, ya Al-Quran dalam bahasa Arab, ya kita nggak diberitakan harus bisa pandai berbahasa Arab, tidak. Paling tidak kita bisa baca kitab suci kita. Maka kewajiban kita untuk bisa membaca Al-Quran. Karena Ramadan ini bulan Al-Quran. Sesusah apapun bacaan Al-Quran dapat pahala. Subhanallah. Satu huruf itu pahalanya berlipat. Itu di luar Ramadan. Di bulan Ramadan berlipat-lipat lagi. Jadi jangan khawatir kalau kita belajar Al-Quran susah banget. Apalagi itu taksin itu ya, menyebut kalimat kho aja tuh sampai kho gitu ya. Itu mengucapkan satu kali aja tidak pahala. Ya. Cuman yang mahir dapat lebih anugerah bersama malaikat Kiromin Baroro, malaikat yang mulia. Jadi artinya jadikanlah Ramadan ini sebagai titik balik kita untuk mempelajari Al-Quran. Para ulama menjelaskan 3 poin atau metodologi dalam berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Pertama, tilawah, bacalah, targetlah. Targetnya sekali, alhamdulillah. Daripada gak ada target ya. Ada orang yang baca Quran Ramadan bulan enggak sama juga. Bisa jadi kata ulama ini masuk kepada orang yang diharapkan kebaikan bulan Ramadan. Ramadan bulan Quran akan tidak memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Tapi kan gak pakai tapi. Tapi kan wanita udah lain dan gak mungkin. Siapa yang tidak? Idza quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan bisa dengar. Ya kalau memang ngambil mazhab Imam Syafi'i lagi hendak baca Quran, kan bisa dengar dari bacaan para syekh Muhammad. Kita bisa lanjutkan tuh. Ya. Nah itu ya. Itu malam diturunkannya Al-Quran. Kemudian malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu artinya kita bisa mulai dari sekarang nyicil bekal kita nanti dengan memperbanyak ibadah-ibadah di 10 hari terakhir karena nilai kelipatannya itu luar biasa. Malam penuh keberkahan, malam turunnya malaikat, malam penuh kebaikan, malam dicatatnya takdir tahunan, malam ampunan. Jadi ampunan Allah itu luar biasa. Jadi setiap Lailatul Qadar Allah habiskan hapus semua dosa-dosa hamba. Inilah keutamaan Lailatul Qadar. Ada 8 cara meraih Lailatul Qadar. Di antaranya 8 ya. Pertama ya berdoa. Allahumma ansurni Lailatul Qadar. Ya Allah, karuniakan kami, aku ya atau kami Lailatul Qadar. Doa dulu. Karena dalam Islam apa-apa dimulai dengan doa. Semua dimulai dengan doa. Yang kecil, yang besar dengan doa. Makan aja pakai doa kan. Jadi artinya diawali dengan meminta kepada Allah. Nanti Allah mudahkan insya Allah. Maka Ibu Aisyah itu menyampaikan pesan Nabi, mintalah kepada Allah walaupun hanya tali sendal yang putus. Yang seremeh-remehnya minta apalagi yang besar. Maka kita mintakan kepada Allah agar mendapatkan karunia Lailatul Qadar. Kalau yang biasa ikut iktikaf itu dimulai dari malam ke-21. Diusahakan maghrib berjamaah. Kemudian kalau tidak memungkinkan maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, tarawih dan subuh berjamaah. Itu sudah memadai. Karena barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam subuh nilai pahalanya. Itu bagi yang memang memungkinkan iktikaf. Bagi yang tidak memungkinkan untuk iktikaf, berusaha untuk berjamaah dimanapun yang berada. Jangan sholat sendiri. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu kan gak wajib ke masjid berjamaah. Ya udah di rumah. Di rumah jangan sendiri, ajak anaknya siapalah. Kalau misalnya masih di rumah sakit, ajak temannya. Minimal berdua sudah berjamaah untuk mendapatkan keberkahan pahala dari 10 hari terakhir dengan sholat berjamaah. Kemudian sholat tarawih berjamaah. Nah ini kadang-kadang ada yang pilih yang ringkas ya, maunya 11 rakaat, mau yang 23. Mendingan mana sholatnya panjang 23 rakaat cuma 7 menit atau sholat 11 rakaat tapi 1 jam.
Semua kembali kepada hahuna, at-taqwa hahuna. Yang memilih itu adalah ketakwaan. Yang milih yang ringkas-ringkas boleh, tidak ada masalah. Yang milih panjang, semua kembali ke sini. Cuman ada peringatan Nabi, ketika kalian maqama ma'al imam, barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu, maka ditulis baginya sholat sepanjang malam. Jadi kadang-kadang ada yang keliru itu pemahaman. Saya mah sholatnya 11 rakaat, imam ini 23 kepanjangan. Ya udah saya mami yang 8 rakaat, habis itu dikir pulang ke rumah. Sayang banget nggak dapat pahala itu. Jadi kalau ada imam ikutin sampai selesai. Dengan mengikuti imam sampai selesai kita akan ditulis sebagai seperti sholat sepanjang malam. Masya Allah. Ikutilah imam. Kemudian perbanyak doa, zikir, sholawat. Ini kan gak harus di itikaf ya, bagi yang tidak itikaf, ibu-ibu, dokter atau yang kerja dimanapun dia berada, walaupun dengan sesibuk apapun masih bisa berzikir. Ambil zikir-zikir yang banyak fadilahnya, yang ringan ucapannya, berat timbangannya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil atau baca la ilaha illallah banyak banget lah. Artinya adalah jangan putusnya lisan berhubungan dengan Allah. Hati-hati dengan kalimat yang tidak baik, hati-hati dengan kalimat sumpah, hati-hati kalimat cercaan, hinaan, judge, kalimat-kalimat kemudian bully dan segala macam. Hati-hati. Jangan sampai keluar dari lisan kita di 10 hari terakhir ini kata-kata yang membuat Allah murka. Dalam sebuah riwayat Rasul mengatakan, seseorang yang mengucapkan kata-kata yang Allah murka dengan kata-kata itu, maka dengan kata-kata itu bisa membuatnya ke neraka. Seseorang yang berkata-kata dengan Allah menjadi ridho dengan kata-kata itu, maka dengan kata-kata itu dia dapat masuk surga. Hati-hati dengan kata-kata ucapan. Ma'yal fidu minkum, ma'yal fidu min qawli ila ladaihi raqibun hafiz. Ada yang berkata. Maka hati-hati suami istri dan segala macam. Bukankah kalau suami salah ucap berdampak besar? Yaudah kamu saya cerai. Itu kan ucapan jatuh itu. Apalagi ibu dan anak dan salah durhaka mau apa nanti jatuh. Hati-hati dengan ucapan. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang membuat Allah murka. Maka di 10 hari terakhir ini kita jadikan ucapan kita adalah doa atau ucapan kita adalah zikir, sholat yang baik-baik saja. Insya Allah. Kemudian perbanyak muhasabah, ya introspeksi diri, kita beristighfar, bertobat, banyak dosa yang kita lakukan. Coba dihitung-hitung sudah berapa kali kita membuat hati orang tua kita luka. Ingat nggak dulu waktu masih kecil, masih balik kan? Karena mulai amal itu dihisab tuh tadi. Coba dulu ke SMA, kuliah, banyak tuh air mata orang tua kita tuh berpikiran karena kata-kata kita. Kira-kira Allah ampuni nggak ya? Kalau orang tua mah masih diampuni. Pada saat itu kita minta maaf nggak? Minta diridhoi nggak? Kalau kan orang tua kan juga tetap baik lagi, baik-baik tapi catatan jalan terus loh. Bukankah setiap apa yang kita lakukan catatan ada? Nah jadi sekali lagi muhasabah itu penting. Muhasabah dari semua dosa dan kesalahan kita. Ada seorang ulama, dia terlilit utang. Terus dia kemudian evaluasi muhasabah diri. Umar kan menyuruh kita muhasabah setiap malam ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian ulama itu dia terlilit utang. Kemudian dia muhasabah, akhirnya ketemu jawabannya. Ini adalah akibat dosaku 40 tahun yang lalu karena aku mengucapkan kata-kata bully kepada orang. Apa yang diucapkan? Bangkrut lu gitu ya. Dulu kan belum dapat hidayah. Jadi dia mengevaluasi setiap saat ketika dia temukan, oh inilah penyebabnya karena dosaku sehingga aku sekarang terlilit utang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi-kondisi yang sulit pada seorang hamba bisa jadi karena dosa kita. Kenapa kita kok malas ibadah? Kenapa kok kita susah ya? Atau mungkin apapun bisa jadi karena dulu kita melakukan dosa-dosa dan kesalahan. Inilah kuatnya. Maka di dalam 10 hari terakhir kita muhasabah. Kita mohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Memperbanyak baca Al-Quran minimal 100 ayat. Ini terutama yang tidak etikaf. 100 ayat banyak juga ya. Karena kerjanya di IGD bisa insya Allah.
Kalaupun kita nggak pegang Quran kan bisa dengerin murotal, ya. Ya artinya ketika nggak lagi kerja dari dulu kan bisa insya Allah. Atau ya kita menyimak, insya Allah minimal 100 ayat. Karena ada hadisnya. Mantap artinya kata ayat. Barang siapa yang membaca 100 ayat di suatu malam ditulis seperti ibadah semalam itu. Insya Allah luar biasa. Itu di luar Ramadan, apalagi 10 hari terakhir. Infak sodako, ya ini gampang sih kalau 10 hari terakhir waktu malam mudah kita infak sodako. Transfer aja lewat HP yang mana gitu ya. Paling tidak memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, itu juga infak sodako. Ya banyak yang bisa kita lakukan insya Allah. Nah inilah caranya ya, dan terakhir itu itikaf, salah satu cara untuk meraih Lailatul Qadar. Itikaf itu sendiri sunnah bagi wanita, sunnah. Karena istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat, mereka beritikaf. Itikaf itu nggak harus 10 hari. Yang sempurna memang 10 hari. Itikaf itu tergantung kita masuk masjid biarnya itikaf. Oh ya, tadi di sini ada yang pertama kali masuk di sini yang itikaf nggak ya? Ada yang berniat itikaf ketika masuk di masjid ini? Ini masjid kan? Bukan musola? Ada yang berniat itikaf tadi? Nah itulah pembeda ya. Pembeda antara orang yang masuk ke masjid mengikuti acara dengan niat itikaf dengan yang tidak niat itikaf. Harus ya niat ini. Itikaf itu artinya berdiam diri. Para ulama bahkan Imam Syafi'i mengatakan walaupun kadar itikaf itu selama kita bisa tumaknina. Tumaknina itu dulu 12 bulan juga bisa. Makanya sejak itu kita pasang niat itikaf itu dinilai itikaf. Makanya kalau kita masuk ke masjid, apalagi kalau kita sholat lagi di dalamnya ya, masuk ke masjid niat itikaf, insya Allah arbo pahala jalan, arbo pahala itikaf. Ya, jadi tidak harus 10 hari kalau dia berhalangan. Ya, kalau bagi ibu misalnya bisa aja sholat isya di masjid untuk tarawih niatnya itikaf, pulang nanti malam misalnya kalau 10 hari terakhir itu, apalagi dari nanti malam insya Allah. Nanti malam Jumat malam 23. Karena rumah ada yang berpandangan apabila 10 hari terakhir di malam ganjil bersamaan dengan malam Jumat, maka dapat diprediksi, dipastikan ini pandangan ya bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah alam bisawab ya. Artinya Allah alam bisawab, tapi ini malam Jumat. Ada 5 malam yang doa tidak pernah tertolak. Doa dikabulkan Allah. Ada yang tahu 5 malam itu? Malam apa saja? Malam Jumat, malam Lailatul Qadar, Rajab, malam di awal bulan Rajab, malam hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, nanti di malam hari raya Idul Fitri itu jangan seperti orang yang lupa dengan ibadah. Kan biasanya kita nih kalau tradisi ya diumumkan besok 1 Syawal. Nggak ada tarawih ya? Iya enggak. Akhirnya nggak sholat malam tuh. Sayang banget, sayang banget, sayang banget. Itu seakan-akan Allah mau kasih hadiah nih. Ibarat pekerja sudah selesai selama sebulan bekerja, ngasih dapat gaji yang bonus, kasih diskon yang besar-besaran, pahala yang berlipat, ya orangnya nggak ada. Karena nggak sholat malam. Karena apa sibuk kalau beres pernah di rumah. Besok ya apa ketupat lah apa lah. Akhirnya bergadang bukan di ibadah, tapi begadang di dapur. Sayang banget. Nah ini diharapkan mudah-mudahan bisa di malam hari raya Idul Adha ini kita berdoa, beribadah, lanjutkan ya. Jadi tradisi-tradisi malam takbiran itu sebenarnya sangat disayangkan ya sebenarnya. Karena ya sebentar lagi Allah akan bagi-bagi pahala. Kalau kita lihat Rasulullah SAW keluar dari itikaf itu subuh. Jadi malam takbiran itu masih di masjid, masih sholat qiyamul lail. Tarawih itu nama qiyamul lail di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan namanya bukan tarawih, namanya qiyamul lail. Maka tetap laksanakan saja di sholat isya tambah qiyamul lail. Mudah kok insya Allah. Toh kita bisa pasarin diri kita ya, sesibuk apapun, selelah apapun, tarawih tetap jalan. Kenapa di luar Ramadan tidak bisa? Nah inilah 8 cara meraih Lailatul Qadar dan ada adabnya.
gunakan untuk mandi, pakaian yang bagus, yang rapi ya. Makan bawang aja nggak boleh sholat. Jangan sholat di masjid ini kata Nabi karena menyakiti saudara. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai yang ini sampai jam berapa ya? 14? Sampai jam berapa? Sudah ya ada waktunya ya? Mana jamnya? Oh iya, jam 1:30 ya. Jadi doa yang kita terus ulang-ulang itu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Lagi sibuk lagi apa baca di surat terakhir. Pokoknya lagi apa ini doa bulan. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tanda Lailatul Qadar sangat penting ya. Yang penting adalah beribadah di malamnya. Biar tanda-tanda kayaknya mataharinya kayaknya seperti malam tadi ya. Kadang-kadang kalau hujan susah juga ya. Udahlah bismillah, yang penting malamnya kita beribadah walaupun ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya itu dalam hadis ya, matahari itu berwarna putih tanpa memancarkan sinar. Para ulama mengatakan kenapa terbitnya kayak begini, karena tertutup oleh malaikat yang naik ke langit dari Allah. Malam tidak panas, tidak juga dingin, matahari di pagi harinya tidak begitu cerah dan seterusnya. Nah sekarang tinggalnya di masjid ada AC-nya, nggak merasa dingin. Kalau dulu betul di masa Nabi dan salafus saleh nggak ada AC kan, jadi alam suasana alam terasa dingin ya. Itu bisa jadi karena mereka merasakan langsung. Kalaupun cerita-cerita dulu yang mengatakan Lailatul Qadar itu nanti dia di pokoknya buku menunduk gitu, ada yang di fasilitas ya. Kisah-kisah dulu itu bisa jadi kisah yang dialami oleh ulama atau orang tertentu. Memang Allah memberikan karunia kepada sebagian, tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Kepada orang-orang tertentu memang Allah perlihatkan ini loh. Jadi Lailatul Qadar tandanya diperlihatkan misalnya, oh sepertinya menunjuk itu bagi yang mendapatkannya tidak baik untuk menceritakannya, takut ria. Tapi ulama yang menceritakan ini untuk memberikan motivasi. Sama seperti kalau saya analogikan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan adalah bagian dari perintah Rasulullah untuk meminta kepada Allah pilihan yang terbaik. Maka di sebagian tertentu ada orang yang diberikan petunjuk lewat mimpi misalnya. Jadi nggak harus ya yang sudah sholat istikharah mimpi, nggak harus. Tapi ada yang diberikan lewat mimpi, biasanya ketetapan hati atau dimudahkan. Seperti itu juga Lailatul Qadar. Ada yang bisa melihatnya, tanda-tandanya, ada yang tidak bisa merasakannya. Baik, saya rasa cukup sekian. Ini tidak perlu dicoba untuk bagian haid itu. Intinya haid itu bukan cuti untuk ibadah ya, apalagi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar juga bisa didapat oleh wanita kalau tidak tidur. Kalau lagi bawahnya mau tidur dulu ya, kalau ibadah itu gila, nggak dapat Lailatul Qadar ya. Yang dilarang bagi wanita haid dan nikah itu ya sholat, saum, tawaf, baca Quran, atau itu sebagian ulama ya, hubungan suami istri dan bercerai atau tolak. Ini saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak banyak yang nggak paham dulu. Jadi kalau dia menceraikan istrinya tuh, pokoknya kamu saya cerai, pulang ke orang tua, padahal dia haid istrinya. Nggak boleh. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid dosa. Ibnu Umar, anaknya dari Umar bin Khattab, dia menceraikan istrinya pada saat istrinya haid. Apa kata Umar bin Khattab? Kamu rujuk lagi, nanti kamu ceraikan istrimu setelah bersih dari haid. Kalau sudah haid jangan dicampuri. Kalau tidak dicampuri kamu boleh menceraikan. Tapi kalau kamu kebun campuri, tunggu dia sampai haid, sampai bersih lagi, baru kamu ceraikan. Selamat ya? Ya iyalah, masa nikahannya heboh kampung, cerai begitu aja. Jadi kalau mau menceraikan saya dulu kamu haid. Iya, sudah kasus. Bahkan menceraikan istri dalam kondisi marah. Kalau marah kan nggak sah, saya bilang. Ya, jadi ini buat bapak-bapak ya, jangan sampai menceraikan istri dalam kondisi istri sedang haid. Hadirkan niat dan tekad dalam setiap amal ibadah, perbuatan dan pekerjaan. Itu nilainya ibadah. Jadi sesibuk apapun kita, walaupun tidak bisa iktikaf di 10 hari terakhir, tapi kita ingin apa yang kita lakukan pada malam itu nilainya ibadah, maka hadirkanlah niat karena Allah. Baca Quran juga begitu ya Bu ya. Baca Quran itu tidak hanya sekedar
rugi. Terus gimana? Hadirkan niat. Syekh Salafi itu menyebutkan yang ada lebih dari 40 niat untuk membaca Al-Quran. Apa saja tuh? Al-Quran kan syifa. Dalam hati, ya Allah, aku niatkan baca Al-Quran untuk syifa. Sembuhkanlah penyakit diriku, lahir batinmu, jiwa ragaku, spiritualku. Pokoknya minta disembuhkan, disehatkan. Bisa itu dengan niat seperti itu. Diniatkan ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan hidayah, dibimbing oleh Allah, dimudahkan urusan. Bahkan yang sangat luar biasa itu bisa Allahumma ausil sawaba maqaratu ila ummi wa abi. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini untuk orang tuaku yang sudah tiada. Subhanallah. Kalau yang orang tua yang sudah ada, kirim deh doa dengan pahala bacaan itu. Jadi tidak hanya sekedar membaca begitu saja, hadirkan niat tekad apapun dalam setiap amal ibadah kita. Kalau ibu yang bekerja tentu paling tidak di rumah tangga itu kan ada andilnya juga ya, kontribusinya untuk menafkahi keluarga kan, apakah untuk belanja dapurnya atau pendidikan anak, dan itu kan hadirkan niat di situ. Ya Allah, aku lakukan untuk sebagai infak kepadamu ya, karenamu. Mau dapat 2 pahala tuh, pahala berinfak dan pahala menyambung silaturahim. Allah dalam sawab, barangkali ini ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah kita mudah-mudahan semua mendapatkan karunia malam terbaik, malam Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dari setiap persoalan kita, urusan kita, takdir yang baik insya Allah. Aku qauli hadza astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasir ya Ustazah. Mungkin kita lanjut sesi tanya jawab. Kita persilakan mungkin 3 orang. Oh ya, silakan Ibu Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon izin bertanya. Luar biasa, ternyata malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Tapi ini hanya pemikiran saya yang sangat kecil ini saja. Saya berpikir begini, apakah ada kemungkinan hitungan manusia dengan hitungan Allah itu berbeda? 10 hari terakhir menurut manusia tanggal sekian, malam ini sampai malam ini Lailatul Qadar, contoh malam ini gitu ya. Harusnya malam ini menjadi kesempatan untuk Lailatul Qadar. Tapi mungkinkah hitungan manusia itu tidak sama dengan hitungan Allah? Itu. Dan yang kedua, Ustazah mohon izin terkait dengan wanita haid tadi. Sebetulnya saya iri dengan saudari-saudari yang lain, perempuan yang lain yang tidak haid di 10 hari terakhir, sehingga kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar itu mungkin lebih banyak. Lalu betul bahwa kalau niat, kalau yang saya tangkap tadi saya, kalau semua itu tergantung dari niatnya. Kalau misalnya niat kita untuk ibadah, insya Allah dapat pahala. Tapi bagaimana caranya? Umpama saya, bagaimana caranya saya mengejar ketinggalan terhadap saudari saya yang satunya yang tidak haid, yang beliau ibadahnya luar biasa seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Ya. Apakah perhitungan manusia dengan perhitungan Allah itu sama atau berbeda? Kan ada hadis tadi, taharau, cari di 10 hari terakhir. Nah kan Rasulullah kan juga memberikan contoh. Kadang jatuhnya tanggal 21, kadang 23, tanggal 25, 27, 29. Berbagai riwayat itu menjelaskan kata-kata tersebut. Intinya apa? Anak indaloni abdi, kalimat kunci. Saya tergantung sangkaan hamba saya kepada saya. Makanya sangka baik aja sama Allah. Ya, jadi insya Allah apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah panduan buat kita. Ketika
ketetapan 1 Ramadan berdasarkan apakah ruqyah, hilal atau hisab, dua-duanya benar ya. Intinya kita di 10 hari terakhir itu udah bisa masuk. Jadi mayoritas ulama menjelaskan seperti itu. 10 hari terakhir itu dapat dipastikan salah satu dari diantaranya adalah malam Lailatul Qadar, dan itu berulang setiap tahun. Nah, jadi apa yang kita dapatkan dari Rasulullah, jalani aja tanpa kita berpikir-pikir apa sama ya hitungan Allah, ya berpesan aja sama Allah. Ya, jadi seperti itu ya, insya Allah di 10 hari terakhir ada 1 malam Lailatul Qadar insya Allah. Dan itu yang diamalkan oleh para ulama dimanapun dulu, sekarang dengan anak-anak. Maka tidak kita hanya bisa menduga-duga kayak Jumat, malam Jumat. Ngomong Allah kita nggak tahu. Yang penting apa yang bisa kita lakukan pada malam ini. Atau bisa jadi tanggal 27 malam ya, malam ke-27. Ngomong Allah juga kita nggak tahu. Intinya 10 hari terakhir optimal beribadah. Ya. Kemudian wanita haid, aduh kayaknya diri juga, sedih juga. Insya Allah sedih itu tanda keimanan. Sedih itu tanda keimanan. Wajar ya, kita pengen optimal ternyata haid. Tapi yang perlu kita pahami bahwa haid ini amrun kataballahu li banati Adam. Ini sudah fitrah, kontrak. Ini adalah pemberian Allah kepada kaum perempuan. Yang salah dan keliru adalah ketika kita menolak takdir. Yang lebih parah lagi sampai menyalahi takdir. Kenapa sih perempuan pakai haid segala? Nah itu ya. Kan ada yang begitu ya. Kenapa sih kayak banget jadi perempuan lagi haid sakit perut? Nah kan laki-laki ya mimpi gitu ya. Dia mah mimpinya mimpi basah gitu ya. Kalau perempuan mah sakit. Ini sampai ini terjadi, cacat keimanannya. Kenapa cacat? Tidak beriman kepada iman kepada takdir. Jadi perempuan takdir Allah, insya Allah takdir Allah yang terbaik. Mestinya sikap kita adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ketika kita dapat haid, di sini ada hadis ya. Idza marida abdul aw safar kutiba lahu bi makana ya'malu muqiman sahihan. Ini diumpamakan orang yang haid itu seperti orang sakit. Intinya adalah pasang niat. Jadi kalau misalnya kita haid, ini di situ bisa sholat tarawih. Iri kita tuh jangan sampai di situ aja, jangan iri seperti itu. Alihkan dengan niat. Kita bisa katakan, kita bisa niatkan kepada Allah, ya Allah, aku ini menjalankan syariatmu. Bukankah haid ini adalah ketetapan dan ketentuanmu? Maka ya Allah, teruskan pahalanya untukku, walaupun aku tidak sholat, pahala pun aku dapatkan dengan kondisi aku haid. Dapat tujuan. Para ulama mengatakan dia dapat karena hadirnya niat. Yang masalahnya itu adalah ketika dia nggak menghadirkan niat, orang dia malah menjalankan enak banget tuh bisa ini. Dan apa bisa jadi malah dosa, mengingkari takdir. Jadi setiap ibadah yang tidak bisa kita kerjakan ketika haid, minta pahalanya sama Allah. Makanya para ulama mengatakan kalau lagi tidak haid, perbanyak aja ibadah-ibadah sunnah yang rutin dilakukan. Ya, ahabul amal indallah adwamuha wal fadl. Amal yang dicintai Allah itu adalah amal yang dilakukan rutin walaupun sedikit. Kita lagi nggak haid, sholat duha, ya mulai baca Quran. Insya Allah itu amal itu akan ngalir terus. Yang penting tadi pakai niat. Ya. Misalnya lagi ada orang misalnya ke masjid tarawih, ya saya kan masjidnya sholat tarawih ya. Tapi lagi haid ini nggak bisa, ya Allah. Ini kan ketentuanmu, syariat darimu. Ini kan sudah menjadi kontrak kau tentukan kepada kami perempuan dapat haid, ya Allah. Alirkan, tetapkan aku dapat pahalanya walaupun aku tidak salah. Dapat insyaallah. Nah ini ya kembali kepada niat. Yang mau bertanya lagi dari kamu ada nih? Oh mantap. Walidin sudah menjadi dananya dari tanah lain pada perayaan yang baru sama keluarga itu. Jadi kami di keluarga Pak Yusuf itikaf bersama itu saja. Cuman ada hal yang agak berat ketika mengajari anak-anak kita, jadi mereka. Kadang kita harus mengimpi dulu sesuatu dengan hal yang membuat mereka tertarik. Jadi terkadang kita biasakan aktif sampai kalau lihat-lihat itu bawa kantor, bawa stiker,
yang bisa kita sampaikan kepada anak kita agar mereka terbuka hatinya, agar tertarik, agar senang dengan apa yang kita tanamkan dari kita. Itu saja. Terima kasih. Usia anaknya berapa tahun? SD kelas 3. SD kelas 5 ya. Itu saya yang pertama. Jadi anak-anak itu memang diawali dengan iming-iming. Jadi ada masanya kalau anak itu diberikan hadiah, iming-iming itu semangat. Memang harus begitu anak-anak. Gak usah anak-anak kita juga begitu kan. Ketika Allah mengiming-imingi kita itu semangat kan. Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam setiap hari akan dibangunkan rumah di surga. Sholat sunnah wajib ya. 12 rakaat setiap dalam satu hari itu. Ya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu kan iming-iming. Kita aja berdua begini semangat ya. Mau dong rumah di surga gitu ya. Ada lagi barang siapa yang sholat duha 12 rakaat dibangunkan istana di surga. Mau dong gitu kan. Itu kita yang berdua, apalagi anak-anak. Jadi untuk awal nggak ada masalah ya. Artinya iming-iming hadiah itu perlu. Cuma nanti prosesnya sambil diberikan pemahaman, pengertian ya. Tidak selamanya juga iming-iming. Cuman iming-iming zaman yang gede-gede dulu. Nanti kalau ditikam 10 hari nanti dikasih sepeda. Baru gede banget. Nanti baru kelas 5, kelas 4. Yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. Jadi tidak ada masalah sih sebenarnya ya. Cuma bertahap sambil diberikan pemahaman, penyadaran, insya Allah. Termasuk juga puasa kan, anak-anak yang bisa full dapat ini apa? Nanti kita jelaskan. Allah saja memberikan iming-iming surga yang mengalir sungai di bawahnya kalau yang beramal. Kan benar. Artinya niat dan motivasi itu kita katakan kepada anak kita karena Allah, tapi ini sebagai bentuk syukur maka kami ayah bunda memberikan kalian hadiah. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah kami doa di malam sebulan terakhir anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleh. Amin. Ada lagi mungkin? Mohon maaf, saya mungkin tanya agak di luar konteks. Cuma ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mungkin ada sedikit pengetahuan. Kalau dia mampu berpuasa memenuhi syarat, tetapi dia tidak melakukan, apakah dia berdosa atau gimana? Tidak apa-apa. Dia mampu dan memenuhi syarat untuk berpuasa, tapi dia tidak melakukannya, apakah dia berdosa atau gimana? Itu pertanyaan pertamanya. Yang kedua, apa pendapat Ustazah mengenai pernikahan beda agama? Beda agamanya yang laki-laki atau yang perempuan? Dua-duanya. Ya. Pertanyaan yang pertama itu mampu tapi tidak puasa. Nabi mengatakan dalam hadisnya orang-orang yang seperti itu tidak akan bisa menggantikan atau mengkodok puasanya seumur hidup dia. Jadi bahaya juga itu ya. Puasa itu kan kewajiban. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban, berarti dia termasuk pembangkang ya. Makanya karena dia pembangkang itu kata Nabi tidak akan bisa diterima kodok puasa itu seumur hidupnya. Karena dia mampu dia tidak puasa. Sama kayak sholat. Kan banyak di antara umat Islam yang nggak sholat ya. Untuk tahunya lihat aja hari Jumat. Hari Jumat dari sholat Jumat tahuan dari mana yang nggak sholat ya. Yang kita sangat sedihkan itu pedagang-pedagang yang di pikiran yang susah hidupnya, udah susah hidupnya, nggak sholat pula ya. Mudah-mudahan memberikan hidayah. Nah sama sholat juga begitu. Maka kalau untuk sholat, untuk puasa, para ulama mengatakan seseorang yang mengakui bahwa puasa itu Ramadan itu wajib atau sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia tidak melaksanakannya, dia tetap muslim tapi fasik. Orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak menjalankan perintah agama. Dia masih muslim. Kan kalau fasik itu kalau meninggal kan ya Allah tentu ya disiksa kubur ya. Jadi itu kalau memang dia meyakini. Tapi kalau dia tidak mau berpuasa karena mengatakan buat apa, itu kan nggak wajib, itu kan persepsi aja tentu sebenarnya. Dia menolak, sholat itu kan cuma ini aja nggak wajib. Para ulama mengatakan dengan ucapannya itu sebenarnya itu bukan orang Islam, walaupun ngakunya Islam. Ya, di alam seperti itu termasuk puasa ya.
yang tidak berpuasa pada dia mampu, maka tidak bisa dibayar diganti dengan puasa sepanjang hidupnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita dakwahi, kita berikan pengertian, pemahaman, bukan kita caci maki atau kita bully. Luar dari Islam kok kalau nggak begitu, kan mereka adalah saudara kita juga. Mungkin belum sampai hidayahnya, maka didoakan. Ya. Itu untuk yang tidak berpuasa pada mampu. Kalau yang memang tidak mampu, bayar dia. Punya orang tua nggak bisa ngapa-ngapain, bawahnya lapar aja, lagi pikun. Orang tua badan tuh bagus, seger, tapi pikun. Ya nggak wajib ya untuk beramal. Sholat aja nggak wajib, karena udah nggak wakil. Puasa juga nggak wajib. Ya. Tapi kalau yang dia sakit itu bayar dia. Kalau yang sehat dia tidak berpuasa, tentu ada resikonya di hadapan Allah. Nah kemudian pernikahan beda agama. Saya tidak menyampaikan pandangan saya ya Pak ya. Dalam Al-Quran kan jelas yang diharamkan ya. La tankihul musyrikati hatta yu'min wala abdun mu'minun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Dia dalam surat Al-Baqarah. Jangan nikahkan perempuan yang beriman dengan laki-laki yang non muslim. Itu nggak boleh dilakukan. Ya. Bahkan seorang hamba budak itu lebih baik yang beriman daripada mereka. Jadi secara umum sepakat para ulama muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim. Itu ya, sudah jelas ya karena beda akidah. Nah, bagaimana dengan muslim? Bolehkah dia menikah dengan non muslim? Nah, ini ulama beda pandangan. Yang non muslim ini yang mana? Apakah ahlul kitab atau musyrik? Kalau musyrik haram abadan, selamanya nggak boleh. Tapi kalau ahlul kitab, ulama beda pandangan lagi. Ahlul kitab yang mana nih? Kalau yang masuk ke agama ahlul kitab ya, Nasrani itu bukan ahlul kitab, itu kan pindah agama, itu tetap haram. Nah, ahlul kitab yang jadi semua itu berbeda pandangan, tapi sepakat para ulama menjelaskan bahwa muslim tidak boleh menikah dengan non muslim. Jadi yang laki-laki muslim janganlah menikah dengan orang-orang di luar Islam atau ahlul kitab. Jadi ada riwayat di masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang sahabat namanya Muawiyah. Muawiyah ini menikah seorang ahli kitab, orang Nasrani. Kan sana kan Nasrani itu kan masih istilahnya masih digolongkan ahli kitab yang benar ya. Kemudian Umar menulis surat kepada Muawiyah, ceraikan istrimu itu. Apakah tidak ada muslimah-muslimah yang solihah yang harus kamu nikahi? Kok pilihnya yang non muslim? Ceraikanlah, selamatkanlah muslimah-muslimah yang ada. Nah, jadi Umar melarang, nggak boleh pria muslim menikah dengan non muslim. Kenapa ini dilarang? Ini kaitannya dengan masa depan, pendidikan anak. Hidup kita tuh gak makan cinta loh. Kan cinta itu kan ya cinta tuh berapa lama sih? Hidup kita tuh masa depan. Dunia ini hanya sementara. Yang kekal kita itu adalah akhirat. Kita ini nggak jelas nih, surga atau neraka. Nah, kalau dari awal kita membentuk rumah tangga dengan yang beda akidah, bagaimana kita mau didik anak kita? Siapa nanti akan mendoakan orang tuanya ketika dalam alam barzah? Ya Allah, tuh orang tua kita yang meninggal, punya anak yang soleh didoakan terus mengalir terus pahalanya. Nah, kalau yang ibunya non muslim, mohon maaf ya bapak ibu ya, orang tuanya Islam aja dua-duanya sholat, susah ngajar anak sholat, betul nggak? Nah ini ibunya non muslim, siapa yang mengajarkan sholat anaknya? Anaknya pasti ikut ibunya. Nah itulah sebabnya kenapa para ulama sepakat memberikan pandangan sebaiknya nikahlah sesama muslim. Nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan non muslim. Ini untuk kelangsungan masa depan generasi keturunan kita. Begitu Pak Dewa.